jagung atau dalam bahasa Latin disebut sebagai maize adalah salah satu jenis tanaman pangan penghasil karbohidrat selain gandum dan padi. Berdasarkan temuan-temuan genetik, antropologi, dan arkeologi, jagung berasal dari Amerika Tengah, yaitu tepatnya di Meksiko bagian selatan, yang kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri, jagung mulai ditemukan sekitar abad ke-16 yang diperkirakan dibawa oleh bangsa Portugis. Tanaman jagung menjadi salah satu jenis tanaman yang disukai oleh para petani Indonesia dikarenakan perawatannya yang tidak terlalu sulit dan juga masa panennya yang tergolong cepat. Tanah humus adalah tanah yang memiliki kandungan organik sebagai habitat mikroorganisme penyubur tanah. Sehingga jenis tanah ini kaya akan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Humus yang terdapat dalam tanah juga menjadikan tanah memiliki kemampuan untuk menahan air lebih baik, serta menjaganya dari risiko erosi. Humus dalam tanah terdiri dari campuran bahan organik yang telah mengalami pembusukan seperti daun, ranting, dan rumput yang telah mati. Kandungan seperti alifatik hidroksida, fenol, dan asam karboksilat adalah zat-zat yang ada pada humus dan bermanfaat untuk kesuburan tanaman. Oleh karena itu, secara sederhana, tanah humus adalah sejenis tanah yang terbentuk dari pembusukan bahan-bahan organik dalam jangka waktu tertentu. Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang terbentuk karena hasil endapan. Endapan yang dimaksud adalah endapan dari sungai, danau, atau juga dari air hujan yang biasanya sedikit menggenang karena cekungan. Hal ini juga yang mengakibatkan aluvial bisa dengan mudah ditemukan di dataran rendah. Tanah aluvial menjadi tanah yang subur karena unsur hara yang ada di dalam air secara perlahan terserap ke dalam tanah. Seiring berjalannya waktu, saat air sudah mulai surut, kondisi tanah berubah menjadi aluvial dan subur. Maka dari itu, pada dasarnya jenis tanah ini hanya bisa terbentuk di daerah yang masih cukup alami. Tanah pasir adalah tanah dengan partikel yang berukuran besar. Tanah ini terbentuk dari bebatuan beku serta batuan sedimen yang memiliki butiran besar serta kasar atau yang sering disebut dengan kerikil. Tanah pasir memiliki kapasitas serat air yang rendah karena sebagian besar tersusun dari partikel yang berukuran 0,02 sampai dengan 2 mm. Unsur yang ada di dalam tanah pasir yaitu unsur P atau fosforus dan unsur K atau kalium yang masih sangat segar dan belum siap untuk diserap oleh tanaman. Selain itu ada juga unsur N atau nitrogen namun kadarnya sangat sedikit. Tanah ini cukup amat banyak tersebar di daerah di Indonesia. Cahaya matahari merupakan faktor utama penentu fotosintesis global, sehingga terdapat hubungan kuantitatif yang erat di antara penyerapan cahaya matahari dan produksi biomasa dunia. Hubungan yang erat ini biasanya terlihat dengan lebih jelas pada komunitas tanaman yang dibudidayakan, seperti tanaman pertanian, perkebunan, dan tanaman hortikultura. Tanaman secara menakjubkan dapat beradaptasi pada berbagai kondisi lingkungan cahaya, dari kondisi sangat gelap di bawah kanopi ekosistem hutan sampai kondisi sangat terang di daerah gurun pasir dan puncak pegunungan. Pada kondisi lingkungan cahaya yang rendah, tanaman harus dapat menyerap cahaya dengan cukup untuk dapat tetap hidup. Untuk dapat melakukan hal ini, mereka harus memaksimumkan terhadap jumlah cahaya yang diserap. Sebaliknya, pada kondisi lingkungan cahaya yang tinggi, selain tanaman harus memaksimumkan kapasitas penggunaan cahaya, mereka juga harus mempunyai kemampuan menangani kelebihan cahaya ketika cahaya matahari yang mereka terima lebih besar dari kapasitas fotosintesisnya.
Dari penelitian yang dilakukan, maka didapat hasil bahwa yang pertama yaitu tanaman jagung yang ditanam pada tanah humus bertumbuh dan berkembang lebih baik. Yang kedua, tanaman jagung yang ditanam di tempat yang gelap atau kurang pencahayaan, perkembangannya tidak sempurna. Ketiga, tanaman jagung yang ditanam pada tanah pasir, perkembangannya lebih lambat dibanding dengan tanaman jagung yang ditanam pada jenis tanah yang lainnya. Keempat, tanaman jagung yang ditanam dengan pencahayaan yang baik atau cukup, perkembangan dan pertumbuhannya jauh lebih baik. Maka dari penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh pertumbuhan tanaman jagung terhadap jenis tanah dan cahaya, diperoleh kesimpulan bahwa jenis tanah yang paling baik digunakan sebagai media tanam adalah jenis tanah humus. Selain itu juga, tanaman jagung akan dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik jika memperoleh cahaya yang cukup.